Meski tinggi dan masif, patung Liberty nggak selalu berdiri diam. Ketika angin cukup kencang, ia akan berayun sejauh sekitar 8 cm. Bahkan obornya bisa bergerak 2 kali lebih jauh dari itu. Di hari yang tenang, kalau kamu perhatikan kakinya baik-baik, kadang kamu bisa melihatnya menari kecil di bawah jubahnya yang panjang itu. Hehe, nggak bercanda. Oh ya, tahu nggak? Patung Liberty itu ternyata nggak cuma satu loh. Replika perunggu yang berukuran lebih kecil, yang berfungsi sebagai market untuk patung New York itu, berdiri di Jardin du Luxembourg, Paris. Hehe, aku nggak pernah belajar bahasa Prancis, tapi lumayan lah ya. Replika monumen itu yang berukuran seperempatnya berdiri di sebuah pulau di Seine River, juga di Paris. Ada juga tiruan obor berlapis emas dengan ukuran sebenarnya di pintu masuk sebuah terowongan terkenal di dunia, di Paris. Nggak usah disebutin lah ya namanya. Kembali ke New York, jika kamu perhatikan dengan cermat wajah Lady Liberty, bisa kelihatan jelas kalau patung ternama itu terinspirasi oleh siapa lagi kalau bukan bintang pop tahun 50-an, Elvis Presley. Ya enggak lah, bercanda lagi, hehe. Patung Liberty didesain oleh Frederick August Bartholdi 60 tahun sebelum Elvis lahir. Banyak pendapat berbeda tentang siapa sebenarnya yang menginspirasi wajah Lady Liberty. Menurut satu teori, modelnya adalah si cantik Isabella Boyer. Isabella lahir tahun 1841 di sebuah keluarga kaya di Paris. Ketika berumur 22 tahun, dia pindah ke New York untuk menikah dengan pengusaha Amerika kaya dan jadi sosialita. Tapi cerita yang jauh dari kata glamor adalah bahwa Bartholdi merancang wajah Lady Liberty berdasarkan ibunya, yang menurutku mirip Elvis. Versi lain menceritakan bahwa model Lady Liberty bukan wanita kulit putih barat seperti dugaan sebelumnya. Ketika muda, Bartholdi pergi ke Mesir, dan setelah melihat piramida, dia terinspirasi untuk membuat patung kolosal. Saat bertambah umur dan lebih sukses, Bartholdi kembali ke Mesir untuk mengajukan proposal sebuah patung baru di pintu masuk terusan Suez. Patung itu akan diberi nama Mesir Membawa Cahaya ke Asia dan menggambarkan sosok berjubah yang memegang obor untuk memandu para musafir melewati terusan itu. Ternyata patung itu biayanya terlalu besar, tapi dia terus memikirkan ide itu sampai kesempatan lain muncul di pelabuhan New York. Seperti inilah tampilan patung itu 135 tahun lalu. Iya, warnanya beda banget. Sama dengan warna yang kamu lihat kalau kamu memotong kabel listrik. Karena seluruh bagian luar patung itu terbuat dari tembaga. Sekitar 20 tahun setelah dipasang, patung ini berubah menjadi hijau seluruhnya. Penyebabnya, udara dan hujan yang sering turun perlahan-lahan mengoksidasi logam yang disebut patina itu. Logam itu sangat tipis. Para desainer bisa saja membuat lapisan logamnya lebih tebal, tapi nanti patungnya bakalan lebih berat dan bisa jatuh karena bobotnya sendiri. Kalau lebih tipis lagi, oksidasi dan karat di logam itu akan membuat patung berlubang-lubang. Pembuat patung sudah memikirkan konstruksi patung tersebut matang-matang dan butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk membangunnya. Tapi semuanya berawal dari maket ini yang terbuat dari tanah liat. Tingginya cuma 122 cm. Jadi, kemungkinan kamu lebih tinggi dibanding patung Liberty Mini ini, bahkan dengan tangan yang naik ke atas. Model berikutnya dibuat dari semen. Dengan memperbesar ukurannya, pembuat patung bisa menambahkan dan memperhalus detail patung itu. Misalnya, sebuah detail yang tak akan pernah bisa kamu lihat dari Pulau Liberty, atau bahkan dari tumpuannya, yaitu belenggu di dekat mata kakinya. Kelihatannya kayak si patung membuang belenggu itu, dan ini melambangkan kebebasan. Model selanjutnya setinggi sekitar 10 meter atau sepanjang bus. Itu sekitar seperempat ukuran patung sebenarnya, dan ini ukuran maksimal yang bisa muat di bengkel pembuat patung itu. Lalu dia lanjut membuat patung ukuran penuh beserta kepala dan tangannya yang memegang obor. Tangan yang satunya lagi memegang semacam tablet batu dengan angka Romawi di atasnya. Tertulis 4 Juli 1776, tanggal kemerdekaan Amerika.
Nah, saatnya membangun versi terakhir patung Liberty. Menurut para pembuatnya, semua bagian patung harus terbuat dari semen dulu. Ini kepalanya. Mereka menyejajarkan lembaran-lembaran kayu dan menekannya ke patung model. Tapi lembaran itu kemudian dibentuk agar tepat meniru bentuk dan lekukan patung. Dengan kata lain, ini adalah cetakannya. Lalu, struktur kayu itu ditaruh di lantai dan dilapisi dengan selembar tembaga setebal uang koin. Terakhir, tinggal membentuk lembaran tembaga itu dengan hati-hati sesuai lekuk-lekuk patung dengan palu dari kayu yang lunak dan alat penekan. Pembangunan patung dan fondasinya menelan biaya lebih dari 7,4 miliar rupiah atau 500 ribu dolar. Para pendukung dari Prancis menggalang dana untuk membangun patung itu, dan orang Amerika membiayai tumpuan tempat patung itu berdiri. Dalam kurs sekarang, biayanya lebih dari 148 triliun rupiah. Patung itu diselesaikan di Prancis, lalu dikirim ke Amerika dalam ratusan kemasan peti kayu. Lebih dari 200 ribu warga Amerika menunggu untuk menyambut kapal yang mengangkut Lady Liberty saat tiba di pelabuhan New York. Patung itu dirakit selama 4 bulan di Bedloes Island yang sekarang dikenal sebagai Pulau Liberty. Mungkin pernah terjadi kesalahan saat perakitannya. Dalam salah satu inspeksi tahun 1982, para pekerja sadar bahwa kepalanya dipasang melenceng sejauh 60 cm dari bagian tengah. Yah, kadang leherku juga rasanya gitu. Di sepanjang jalan di depan terowongan Paris ternama ini terdapat api Liberty. Ini adalah replika berukuran asli dari api obor Lady Liberty yang dilapisi emas. Monumen ini dihadiahkan kepada Prancis di tahun 1989 oleh para donatur dari seluruh dunia sebagai ucapan terima kasih atas patung Liberty dan simbol persahabatan Prancis-Amerika. Ada sekitar 4,5 juta orang yang mengunjungi patung terkenal itu setiap tahun. Sebagai perbandingan, pengunjung London Eye setiap tahunnya sekitar 3,75 juta orang. Ini menjadikan patung Liberty salah satu daya tarik wisata paling populer di dunia. Hampir 100 tahun setelah patung itu didirikan, obor Lady Liberty dipugar. Tahun 1984, obor patung asli yang terbuat dari tembaga dan kaca itu diganti dengan obor baru yang dilapisi dengan emas 24 karat. Obor adalah satu-satunya tempat yang tidak boleh dimasuki pengunjung karena kerusakan yang pernah dialaminya. Ya, nggak aman naik ke obornya itu. Tinggi patung Liberty adalah 46 meter. Ini setinggi 10 jerapah yang berdiri di atas leher masing-masing. Kalau dibandingkan dengan tinggi manusia, kamu harus berdiri di atas 25 orang temanmu untuk mencapai obor di tangan kanan patung. Dasar beton dan tumpuannya menjadikan patung itu makin tinggi, yakni 93 meter dari tanah sampai ke puncaknya. Nah, ayo kita masuk ke dalamnya. Kita harus melewati pintu-pintu yang dasarnya berbentuk bintang. Lalu, kamu punya dua pilihan. Naik lift sampai ke dek observasi, atau naik tangga yang berjumlah 192 anak tangga. Nggak apa-apa, duluan aja. Ada tangga naik dan turun bagi wisatawan guna menghindari kerumunan orang lalu lalang. Tangga itu membawamu ke ketinggian bangunan berlantai 6, langsung ke dek observasi di puncak tumpuan patung. Untuk sampai ke mahkota patung, kita harus naik ke lantai 7, tempat kita bisa melihat sebuah tangga ulir ganda. Tangga ini ada di tiang menara tonggak penopang patung Liberty yang didesain oleh sang Gustave Eiffel sendiri. Tahu kan pendiri Menara Eiffel itu? Tangga ini dibuat ganda karena satunya untuk naik dan satu lagi untuk turun. Ada juga ruangan tempat kamu bisa istirahat kalau merasa capek waktu naik. Ya, aku pernah. Dan iya, kamu butuh itu. Dan kamu harus ngantri. Waktu menaiki patung, kamu akan melihat dengan jelas 300 lembar logamnya yang dipasang pada kerangka logam. Cerita tentang bagaimana tepatnya mereka melakukannya itu luar biasa. Dan kamu juga bisa melihat detail khusus patung itu, seperti lipatan gaun dan bahkan detail rambutnya. Sudah 354 anak tangga terlalui. Selamat, kamu sampai di dek observasi di dalam mahkota patung Liberty. Di atas itu cukup nyaman dan cuma bisa menampung beberapa orang. Kamu bisa melihat ke pelabuhan New York lewat 25 jendela kaca itu. Jendela itu melambangkan permata di planet kita. Dan di belakangmu ada lentera terang yang menerangi kaca itu. Lentera itu menyala di malam hari agar kapal-kapal yang lewat bisa melihat mahkota patung itu bersinar.
Wisatawan nggak boleh memasuki obornya, tapi khusus untuk kamu, kami bisa tunjukkan sebentar. Untuk sampai ke atas sana, kamu harus turun. Ya, kira-kira ke leher patung. Ada palka menuju lorong sempit yang mengarah ke lengan patung. Lalu, kamu harus naik tangga ke pergelangan tangannya. Kemudian, ada tangga lain yang akan membawamu ke gagang obor. Buka pintu silindernya, dan wah, kamu sampai di dek observasi tertinggi patung Liberty. Sejak bertahun-tahun lalu, cuma pekerja yang boleh masuk ke sana. Balik ke kisah awalnya, lengan ini pernah diletakkan terpisah di Madison Square Park selama 6 tahun untuk menarik perhatian ke kampanye galang dana sampai masalah pendanaannya teratasi. Dan bahkan sebelum sampai ke Amerika, kepalanya pernah dipamerkan di pameran dunia di Paris untuk menggalang dana bagi proyek ini. Lampu di patung awalnya akan difungsikan sebagai lampu mercusuar, tapi nyalanya nggak cukup cemerlang, kayak aku, dan sinarnya nggak sampai ke Manhattan. Pembuat patung Bartholdi menawarkan untuk melapisi seluruh patung dengan emas agar lebih cemerlang. Ide itu akan sangat mahal, jadi nggak pernah diwujudkan. Duri-duri runcing asli di atas kepala patung pernah berkarat, jadi yang kamu lihat sekarang baru ditambahkan kemudian.